Pahami Pak. Wah, semangat sekali hari ini ya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Dan sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, Bapak mau mengecek kehadiran guru. Sepertinya semua datang ya. Ya. Baiklah, seperti yang minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang Korosi. Tapi sebelum itu Bapak mau ngetes kalian dulu. Masih kan nggak pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang sel volta. Nah, sel volta. Ini Bapak mau ngetes kalian dulu. Misal nih, ada 3 buah logam. Kita anggap logam itu X, Y, dan Z. Nah, logam X memiliki potensial sel positif 0,45. Yang Y negatif 0,76. Yang C negatif 0,83. Nah, Bapak mau bertanya, kalau logam itu diurutkan dari yang sifat reduktornya lebih kecil ke yang lebih besar. Nah, itu urutannya gimana? Nah, sebenarnya pertanyaan Bapak kurang jelas ya. Ada yang mau spidol nggak? Ada Pak. Nah, ini coba urutkan dari yang memiliki SL paling kecil, menurut sifat reduktornya, dari yang lemah menjadi semakin kuat. Ada yang bisa? Saya Pak. Z, Y, Z, Y, dan X. Masih terbalik ya, itu dari yang besar menuju kecil. Seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu, pada reduktor itu dari yang lebih positif menjadi semakin negatif, dia akan semakin besar. Gitu. Oke Pak. Nah, terus sekarang kita akan masuk materi baru aja. Materi ini masih berkaitan dengan sel volta. Nah, apa sih gunanya kita belajar sel volta? Kayak gitu kan. Bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi penerapannya itu akan di penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dalam proses korosi kayak gitu. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya, ada yang tahu apa itu korosi? Saudari Yunti? Pengkaratan Pak. Betul. Pengkaratan. Ada yang mau menambahi? Saya Pak. Persyaratan yang diakibatkan oleh udara dan air Pak. Nah, jawabannya sudah lebih bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Jadi kayak gini, Bapak sudah menyiapkan beberapa gambar.
Ini gambar apa? Bom. Ini? Paku. Ini? Rantai. Nah, setelah Bapak menunjukkan gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar ini? Karat. Bagus, udah tahu ya. Perkaratan seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, korosi itu adalah perkaratan. Nah, bagaimana perkaratan itu bisa terjadi? Nih, Bapak ada animasinya. Ini adalah salah satu logam. Nah, ini ada salah satu contoh logam. Ini gambar apa? Aku. Nah, nah, teman kalian tadi bilang kan juga korosi itu disebabkan udara dan air. Nah, ini diambil contoh dengan air, kayak gitu. Nah, di dalam paku terdapat dua jenis bagian, yaitu bagian katoda dan bagian anoda. Bagaimana sih proses yang terjadi dalam perkaratan itu? Nah, katodanya dari paku tadi kan terdapat Fe dan O2. Nah, O2 bertindak sebagai katoda. Dan anodanya itu adalah Fe2+. Nah, terkadang bisa juga Fe3+. Nah, itulah proses terjadinya korosi. Apakah ada dari anak-anak sekalian yang mau bertanya? Dia sudah dia? Pak, menanya bagaimana besi itu bisa mengalami korosi? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan kita tampung dulu. Apa ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Maksudnya bagaimana Pak cara mengatasi agar tidak terjadi korosi? Ya. Terima kasih sudah ini. Nah, betul. Korosi itu bisa dicegah. Nah, untuk mengetahui caranya, Bapak akan membagikan LKS. Nah, kalian mencari tahu sendiri jawabannya. Kebetulan pertanyaan kalian terdapat sudah Bapak rangkum di LKS Bapak. Ini sudah duduk dalam satu kelompok belum? Belum, Pak. Nah, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi yang depan satu kelompok, belakang satu kelompok, belakang lagi satu kelompok. Oh iya, berbaris. Iya. Baiklah, silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS tersebut. Baca petunjuknya, baca buku paket atau referensi lain. Jadi di sini bisa cari referensi dari mana saja, dari internet. Banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Di buku paket juga ada.
Sudah selesai anak-anak? Belum, bentar lagi Pak. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Sudah selesai, Pak. Sudah? Semua kelompok sudah selesai? Nah, untuk di situ kan ada 4 pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan bakal dijawab oleh satu kelompok. Oke, siap. Kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Kamila. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan nomor 1 itu kan jelaskan bagaimana upaya mencegah perkarasan pada benda yang terbuat dari besi atau logam. Nah, berdasarkan hasil yang kami baca itu dari berbagai sumber adalah cara pencegahan, Pak. Yang pertama itu pengetesan, yang kedua proses katode pelindung atau proteksi katodik, yang ketiga dibalut dengan plastik, yang keempat pelapisan dengan krom atau chromium plating, yang kelima itu pelapisan dengan timah atau tin plating, yang keenam pelapisan dengan sek atau galvanisasi, yang ketujuh pengorbanan anode atau sakrifisial anode, dan yang terakhir itu adalah penambahan inhibitor. Nah, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana dengan kelompok yang lain? Apakah setuju dengan jawaban kelompok 2? Semua setuju ya? Baiklah. Untuk pertanyaan nomor 2, kelompok yang mana mau menjawab? Nah, silakan kelompok 3. Pertanyaan nomor 2 itu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi? Dan dari sumber yang kami dapat itu, Pak, ada dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor bahan, yang kedua faktor lingkungan. Faktor bahan itu yang pertama kemurnian bahan, yang kedua struktur bahan, yang ketiga bentuk kristal, yang keempat unsur-unsur yang ada dalam bahan, dan yang terakhir teknik pencampurannya. Sedangkan dari faktor lingkungan ada air dan kelembaban udara, ada gas terlarut seperti O2 dan CO2, adanya zat pemotor. Selanjutnya ada kecepatan aliran elektrolit, suhu dan pH serta alkalinitas. Jawabannya sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, gimana anak sekalian? Ada yang sepakat dengan jawaban kelompok 2? Sepakat, Pak. Sepakat semua? Baiklah, karena sepakat semua, kita lanjut ke nomor 3. Nah,
Kelompok yang mana mau menjawab nomor 3? Ya, silakan nomor 1. Nomor 3. Jelaskan mengapa logam Al, Zn, dan Cr lebih tahan karat dibandingkan dengan besi. Jadi dari penjelasan ini, logam Al, Zn, dan Cr ini elektroda standarnya lebih negatif dibandingkan dengan Fe, sehingga unsur logam yang sebelah kiri ini bersifat reduktor yang semakin kuat konsekuensinya, maka logamnya sebelah kiri semakin mudah untuk teroksidasi. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 4. Nah, tinggal kelompok 4 yang belum menjawab. Silakan kelompok 4. Baiklah, nomor 4 itu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar pagar, jembatan, dan juga motor. Nah, di sini ditanyakan metode apa yang tepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi pada gambar di atas. Nah, untuk gambar pagar rumah serta jembatan ini, metode yang tepat untuk mengatasi korosinya yaitu pengecetan. Pengecetan ini berguna untuk melindungi besi, pagar, dan jembatan agar tidak bersentuhan dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih melindungi besi terhadap korosi. Pengecatan harus dilakukan dengan sempurna agar besi yang dilapisi cat tidak mengalami korosi dengan cepat. Kemudian untuk metode mengatasi korosi pada sepeda motor ini yaitu dengan melapisinya dengan krom. Nah, chromium plating dilakukan dengan proses elektrolisis. Krom dapat memberikan perlindungan meskipun lapisan krom tersebut ada yang rusak. Jawabannya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jawaban dari kalian semua sudah bagus. Cuman Bapak mau menambah sedikit. Untuk jawaban nomor 1, upaya pencegahan benda yang terbuat dari logam sudah bagus, sudah sesuai dengan buku paket kita kayak gitu. Ada di modul kita juga kan? Iya, Pak. Nah, untuk yang nomor 2, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Ya, ada 2, faktor bahan tersebut dan faktor dari lingkungan. Nah, dari lingkungan banyak faktor mempengaruhi. Ada air, ada kelembaban, gitu. Ada bahan pengotor. Jadi kalau besi itu kita biarkan kotor kayak itu, akan semakin cepat berkarat kayak itu. Kalau besi berdebu kayak itu. Terus kalau misal juga nih, ada paku gitu kan, satu direndam di air biasa, satu direndam di air yang dingin. Jadi satu suhu kamar, satu air dingin. Maka yang di suhu kamar akan semakin cepat untuk mengalami korosi kayak gitu. Terus untuk yang pertanyaan nomor 3, jelaskan yang untuk logam Al, Zn, Cr lebih tahan karat dibandingkan besi kayak gitu. Nah, ini sesuai materi kita minggu lalu tentang sel volta. Ini bisa kita lihat melalui deret volta kayak gitu. Logam Al, Zn, dan Cr berada di sebelah kiri kayak gitu. Dia SL-nya lebih positif. Jadi akan lebih lama mengalami korosi kayak gitu dibandingkan Fe besi. Jadi ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Terus untuk yang nomor 4, jawabannya sudah bagus. Cuman untuk motor sendiri, untuk yang lebih sederhana, untuk motor itu bisa dilakukan dengan melapisi dengan oli. Nah, itu cara simpelnya, dilapisi dengan oli gitu. Biasa digunakan para bengkel. Nah, untuk materi korosi ini masih ada yang mau bertanya nggak? Atau masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Jelas. Baiklah, karena sudah jelas, ini satu lagi Bapak mau nambahi. Reaksi-reaksi yang terjadi dalam perkaratan.
Nah, kan tadi dalam besi ada anode dan katode. Ini reaksi dalam anode. Ini reaksi dalam katode. Jadi reaksi totalnya ini. Nah, kapan sih terbentuk karat besi? Secara terus menerus akan terbentuk reaksi seperti ini. Fe2+ ditambah 2 ditambah 4 tambah 2N H2O menjadi Fe2O3 NH2O ditambah 8H+. Nah, yang Fe2O3 NH2O inilah yang disebut dengan karat besi. Jadi semakin sering faktor lingkungan mempengaruhi besi tersebut, maka akan semakin banyak senyawa Fe2O3 NH2O ini terbentuk. Jadi semakin berkarat suatu logam tersebut kayak gitu. Udah ngerti? Nah, berhubung waktunya juga sudah habis, sekian pertemuan kita hari ini, sekian materi kita. Nah, untuk materi minggu depan kita bakalan melakukan praktikum tentang korosi. Nah, jadi untuk bahan-bahannya kalian bisa bawa paku 8 buah atau 5 buah aja. Nanti kita akan praktikumkan bagaimana korsi itu bisa terjadi kayak gitu. Ingat ya, minggu depan bawa paku dan cup gelas. Oke? Oke, Pak. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita kelas dan pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, anak-anak, Bapak pergi dulu. Selamat pagi.